Shalom, Jemaat Gereja Yesus Ketapang yang Yesus kasihi. Puji syukur hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kita baca dan renungkan terus memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kasih, kesetiaan, dan kebaikan-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 26. Saya akan membacakan ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terima kasih Kristus, seringkali orang Kristen berpikir bahwa hal terpenting dalam percaya kepada Yesus adalah diselamatkan dan mendapat kepastian tiket masuk ke surga. Memang betul ini adalah hasil dari anugerah Allah kepada kita orang berdosa, yaitu keselamatan dan kepastian hidup bersama Allah selamanya. Namun nyatanya kita semua masih tinggal di dunia ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Apakah tidak berbuat apa-apa dan hanya menanti masuk surga? Tentu tidak, bukan? Hidup yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus juga berarti kita harus bertumbuh di dalam kekudusan hari demi hari, semakin serupa dengan Kristus, gambar Allah yang sempurna itu. Hal ini jugalah yang ditekankan oleh Rasul Paulus pada bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Paulus mengatakan bahwa pada saat kita menjadi milik Kristus, yaitu pada saat kita bertobat dan mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di saat itulah kita sudah menyalibkan hawa nafsu dan keinginannya. Ayat yang ke-24. Sama seperti Kristus tersalib bagi dosa-dosa manusia, maka di saat kita percaya kepada Yesus, kita pun menggantungkan dosa kita di atas diri Kristus yang tersalib bagi hidup kita. Sebagaimana Kristus bangkit di hari ketiga, mendeklarasikan kemenangannya atas maut dan belenggu dosa, maka kini di dalam diri orang percaya, kuasa dosa itu pun telah dihancurkan oleh Kristus. Kita bukan lagi budak-budak dosa, melainkan anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Tetapi pergumulan rohani tidak berhenti sampai di situ saja. Kita masih bergumul dengan dosa di dalam diri kita. Kita masih menderita dengan dosa yang terjadi di dunia ini. Karena itu selanjutnya kita perlu dipimpin oleh Roh, ayat yang ke-25. Agar hidup kita yang lama, yang diperbudak oleh dosa, diproses hingga menghasilkan buah roh. Paulus menjabarkan di ayat yang ke-19 sampai 21 segala perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa menambahkan lebih lanjut list perbuatan-perbuatan daging ini. Hari demi hari kita perlu dipimpin oleh Roh untuk mematikan dan membuang segala perbuatan daging tersebut dan menghidupi buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah nyata dari hidup seseorang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Terima kasih Kristus, disinilah ada kerjasama antara anugerah Allah dan karya Roh Kudus yang memampukan kita, serta tanggung jawab kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kebenaran ini perlu kita pahami dengan baik karena ada orang Kristen yang tidak mau bertumbuh. Mereka malas bergumul melawan dosa, atau ada orang Kristen yang berharap perubahan yang instan, perubahan yang cepat dan mudah. Tentu ini sikap yang keliru. Ada proses yang panjang yang perlu dijalani, perlu dinikmati. Mungkin lewat saat teduh pribadi kita membangun relasi kita bersama dengan Tuhan. Itulah waktunya kita mematikan dan membuang perbuatan-perbuatan daging kita. Lewat ibadah, lewat persekutuan dengan komunitas orang percaya, lewat pembinaan-pembinaan, kita semakin dibentuk dan diproses untuk menghidupi status kita, yaitu milik Kristus.
Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk menghidupi status kita, yaitu milik Kristus, dan membuang segala perbuatan-perbuatan daging kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk karya penyelamatan yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus, anak-Mu yang tunggal. Terima kasih untuk Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami, untuk menuntun dan membentuk kami hidup sebagai anak-anak Allah. Tolong kami ya Tuhan untuk hari demi hari berjalan dalam kebenaran-Mu, dan pakailah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.